Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lulu Nafisa sebagai mahasiswa dari Institut Agama Islam Syarifuddin dari kelas 2C PAI reguler ingin memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Ihwanul Mutakin sebagai dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa perbedaan dari kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sebelum kita mengetahui perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar, kita itu seharusnya mengetahui latar belakang dan definisi dari kedua kurikulum itu. Nah, yang pertama yakni latar belakang dari kurikulum 2013. Nah, definisi dari kurikulum 2013 yakni kurikulum yang pada dasarnya itu berbasis kompetensi sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Nah, kurikulum ini itu mengacu pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang melaporkan bahwa penataan kurikulum itu harus mencermati iman, takwa, akhlak, kemampuan pada diri siswa, serta kecerdasan, dan masih banyak lainnya. Nah, selain itu kurikulum 2013 ini itu dikembangkan dari kurikulum 2006, yakni KTSP, yang dilandasi pemikiran tentang tantangan masa depan. Maksudnya tantangan masa depan itu sebagai siswa itu harus siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Nah, juga persepsi masyarakat yang berkembang yang pada perkembangan pengetahuan dan lainnya. Nah, itu latar belakang dari kurikulum 2013. Nah, sedangkan kurikulum Merdeka Belajar yakni kurikulum itu suatu konsep yang dibuat untuk memenuhi siswa dalam mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Jadi siswa itu dituntut atau dibimbing untuk mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, jika dalam suatu keluarga itu terdapat dua anak yang memiliki bakat dan minatnya secara berbeda, nah kita itu seharusnya sebagai orang tua itu mendukung bakat mereka dan minat mereka. Jangan memaksa mereka dalam minat dan bakatnya. Karena apa? Karena itu akan berakibat fatal pada akhirnya. Juga pada kurikulum Merdeka Belajar ini memiliki dasar, yakni anak itu memiliki rasa ingin tahu dan keinginan belajar. Jadi anak tersebut itu tidak ada yang namanya malas untuk belajar, pasti rajin untuk belajar. Nah, implementasi pada kurikulum Merdeka ini merupakan salah satu terobosan Kemendikbudristek untuk menciptakan SDM yang unggul melalui kebijakan yang menguatkan peran seluruh pendidikan, entah itu peran dari guru, siswa, staf-staf sekolah, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita membahas tentang latar belakang, kita itu akan membahas tentang konsep. Nah, setiap kurikulum itu memiliki konsep. Konsep pada kurikulum 2013 itu yakni pembentukan budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia pada peserta didik, serta untuk mempersiapkan manusia Indonesia itu agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan efektif. Nah, serta siswa itu mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan siap untuk menghadapi peradaban dunia yang akan datang. Karena apa? Karena kurikulum ini itu dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompeten pada bidangnya, sekaligus memiliki karakter yang baik. Nah, itu pada kurikulum 2013. Nah, sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar, yakni siswa itu dituntut untuk lebih fokus pada keahlian masing-masing serta karakteristik kognitif dari individu peserta didik. Nah, pada
konsep Merdeka Belajar ini itu memiliki beberapa pokok-pokok belajar, yakni yang pertama itu asesmen kompetensi minimum, yang kedua survei karakter, yang ketiga perluasan penilaian hasil belajar, yang keempat yakni pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Nah, 3T sendiri itu apa sih? 3T itu yakni daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluas. Nah, itu konsepnya. Nah, setelah kita mengetahui konsep dari kurikulum 2 tersebut, kita itu selayaknya mengetahui penerapannya juga biar bisa menerapkan pada pembelajaran yang akan dihadapi di sekolah. Nah, penerapan pada kurikulum 2013 ini yakni siswa itu lebih diarahkan pada pembentukan manusia seutuhnya dengan basis bagaimana melahirkan karakter yang mulia pada setiap diri pribadi peserta didik dan berorientasi pada kinerja yang produktif, kreatif, aktif, dan inovatif. Nah, jadi pada dasarnya itu pada kurikulum 2013 itu menuntut siswa untuk lebih kreatif dan inovatif, juga berkarakter mulia serta memiliki budi pekerti yang baik, itu konsepnya. Nah, sehingga siswa itu dalam perwujudannya itu menuntut guru untuk secara profesional dalam merancang atau mendesain suatu pembelajaran yang efektif dan juga bermakna. Maksudnya bermakna di sini itu melakukan pembelajaran secara menyenangkan, tidak membosankan. Jadi seorang guru itu dituntut oleh siswa itu melakukan pembelajaran secara menyenangkan, tidak membosankan. Jika pada pelajaran sejarah misalnya, seorang guru itu dituntut oleh siswa itu agar mereka kreatif, entah itu dilihatkan pada film atau PowerPoint yang lainnya yang sekiranya itu membuat siswa itu penasaran. Apa sih sejarah pada masa lalu itu? Apa sih sejarah pada Islam yang dulu itu? Nah, gitu. Jadi seorang guru itu harus kreatif dalam melakukan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu pada penerapan kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum Merdeka sendiri itu mestinya itu berbeda dengan kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum Merdeka ini pada penerapannya itu memiliki rute adopsi kurikulum Merdeka secara bertahap. Nah, maksudnya itu bagaimana memfasilitasi suatu satuan pendidikan mengenali kesiapan dari guru. Jadi guru itu harus siap dalam menghadapi berbagai masalah apapun. Nah, juga menyediakan asesmen dan perangkat ajar lainnya, entah itu menggunakan TIK atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Itu teknologi tersebut itu bisa berfungsi dalam menyediakan beragam pilihan asesmen dan perangkat ajar. Nah, seperti buku teks, modul ajar atau yang lainnya. Nah, selanjutnya yakni menyediakan pelatihan mandiri dan sumber belajar guru. Nah, dalam menyediakan pelatihan mandiri ini, guru itu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi TIK yang tadi itu, yang berfungsi dalam melakukan pelatihan mandiri itu. Kurikulum Merdeka dapat diakses secara daring atau secara online oleh guru dan tenaga kependidikan untuk memudahkan adopsi kurikulum Merdeka. Nah, itu untuk menyediakan pelatihan mandiri dan sumber belajar guru. Nah, selanjutnya yakni menyediakan narasumber kurikulum Merdeka. Nah, menyediakan narasumber dari kurikulum Merdeka, entah itu narasumber dari SP atau sekolah penggerak atau juga bisa dari SMKPK, yakni Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Itu bisa menjadi narasumber dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, juga bisa memfasilitasi pengembangan komunitas belajar. Itu maksudnya gimana? Dibentuk oleh siapa? Nah, pada fasilitas pengembangan komunitas belajar itu
dibentuk oleh lulusan guru penggerak maupun oleh pengawas sekolah sebagai wadah saling berbagi praktek maupun berbagi konten mengenai kurikulum merdeka ini. Nah, itu dari latar belakang, konsep, dan juga penerapan. Nah, biasanya dalam kurikulum itu kan memiliki suatu keunggulan dan kelemahan. Nah, kita yang pertama itu akan membahas tentang keunggulan dari suatu kurikulum, entah itu kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka. Nah, pada kurikulum 2013 ini memiliki keunggulan, beberapa keunggulan, yakni siswa itu dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi. Nah, juga adanya penilaian dari semua aspek, entah itu aspek kesopanan, religi, praktek, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yakni munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Nah, juga adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan pendidikan nasional. Nah, itu dalam keunggulan kurikulum 2013. Dan pada kurikulum Merdeka Belajar ini memiliki keunggulan 3, yakni lebih fokus tetapi menggunakan metode yang sederhana, juga lebih merdeka dan lebih interaktif. Nah, lebih fokus tapi menggunakan metode yang sederhana itu bagaimana sih? Nah, pada penerapan kurikulum ini itu membuat siswa lebih fokus pada materi yang esensial dan mengembangkan kompetensi murid. Jadi, murid itu bisa mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing. Tidak ada pemaksaan dalam bidang tertentu. Nah, jadi begitu ya. Nah, yang kedua yakni lebih fokus. Nah, Yang kedua yakni lebih merdeka. Maksudnya lebih merdeka itu lebih merdeka dalam hal pembelajaran. Si murid itu tadi atau si siswa itu tadi dibebaskan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi baik murid maupun guru itu dapat mengajar sesuai tahap, capaian dan perkembangannya masing-masing. Yang ketiga yakni atau yang terakhir itu lebih interaktif. Nah, pada kurikulum merdeka ini juga mengenalkan berbagai metode pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru sesuai dengan kapasitas muridnya. Nah, metode ini itu memberikan kesempatan pada murid untuk mengeksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan mata pelajaran seperti masalah lingkungan, kesehatan, dan lain-lainnya. Itu tadi kan tentang keunggulan dari masing-masing kurikulum. Selanjutnya yakni kelemahan. Setiap keunggulan pasti memiliki kelemahan. Nah, kelemahan pada kurikulum 2013 ini yakni guru itu banyak salah paham. Karena apa? Karena guru itu beranggapan dengan kurikulum 2013 ini guru tidak perlu menjelaskan materi ajar kepada siswa di kelas. Nah, padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasannya. Seperti apa? Seperti mata pelajaran matematika. Nah, meskipun di buku modul atau buku pelajaran itu sudah ada rumusnya, berbagai macam rumus, tetapi setiap soal itu kan berbeda kan rumusnya. Jadi sang guru itu seharusnya tetap melakukan media pembelajaran, tetap melakukan interaksi antara siswa dan guru, tetap memberikan materi ajar kepada siswa. Nah, juga banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini. Karena apa? Karena ya 2013 ini itu menuntut sang guru itu agar lebih kreatif dalam menyampaikan. Nah, juga kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. Nah, juga kurangnya keterampilan guru merancang RPP. Itu dari kurikulum 2013. Nah, sekarang yakni kurikulum Merdeka Belajar. Nah, pada kurikulum Merdeka Belajar ini
Tadi keunggulannya ada 3 dan sekarang pasti ada 3 juga. Nah, kelemahan atau kekurangan dalam kurikulum Merdeka Belajar ini yakni yang pertama, kurangnya matang dalam pembelajarannya. Yang kedua, sistem pengajaran yang belum terencana dengan rinci. Yang ketiga, yakni kurangnya kapasitas SDM. Kurangnya matang dalam pembelajarannya. Nah, mengingat kurikulum ini baru diresmikan serta diluncurkan oleh Kemendikbudristek beberapa bulan yang lalu. Jadi, pengkajian dan evaluasi yang lebih mendalam itu diperlukan agar penerapannya efektif dan tepat. Yang kedua, yakni sistem pengajaran yang belum terencana dengan rinci. Jika melihat prosedur kurikulum pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini, sistem pengajarannya itu masih belum membahas dengan rinci mengenai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, yang ketiga itu kurangnya kapasitas SDM. Nah, dengan diresmikannya kurikulum ini, kurikulum Merdeka, tentu saja pihak pemerintah itu harus mensosialisasikan mengenai kurikulum baru ini dan melakukan persiapan secara matang. Jika persiapannya itu sudah matang, itu pasti seorang guru itu dapat menguasai kurikulum Merdeka ini, entah itu guru atau siswanya, pasti itu. Nah, dilanjutkan setelah keunggulan, terus kelemahan, pastikan setiap kurikulum itu memiliki strategi. Nah, selanjutnya yakni strategi pembelajaran dalam suatu kurikulum, entah itu dalam kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dalam kurikulum 2013 ini memiliki 5 strategi pembelajaran, yakni salah satunya strategi presentasi. Nah, di dalam strategi presentasi ini, sumber atau guru itu menjelaskan, menceritakan, dan menyampaikan beberapa informasi. Dimaksudkan informasi ini suatu materi ajar, nah, kepada peserta didik tentunya ya. Nah, komunikasi di dalam presentasi ini dikontrol oleh sumber atau oleh guru dengan respon secara terbatas. Seorang guru itu menyajikan presentasi bisa dilakukan dengan menyisipkan pola komunikasi secara interaktif. Nah, di mana seorang siswa itu dibolehkan untuk bertanya dan memberikan respon atau menjawab pertanyaan, entah itu pertanyaan dari siswa atau pertanyaan dari guru. Nah, yang kedua yakni strategi demonstrasi. Strategi demonstrasi ini dapat dilakukan oleh guru atau sumber program video yang diputar secara berulang dengan menggunakan suatu media. Nah, jika menginginkan terjadi interaksi dua arah atau praktik dengan umpan balik, maka diperlukan kehadiran seorang guru, instruktur atau tutor atau lainnya sebagai pembimbing dalam suatu pelajaran. Selanjutnya yakni strategi latihan atau biasa disebut dengan strategi drill and practice. Nah, tujuan dari strategi latihan ini yaitu peserta didik itu menjadi ahli atau belajar tanpa adanya kesalahan, supaya dalam pembelajaran itu tidak ada kesalahan. Itu tujuannya. Nah, strategi ini agar lebih efektif itu strategi ini perlu disertai dengan umpan balik untuk memperkuat hasil yang benar dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama pembelajaran. Nah, itu dari strategi latihan. Nah, sedangkan selanjutnya yakni strategi tutorial. Nah, strategi tutorial sendiri itu dilakukan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar, entah itu kesulitan dalam belajar menulis atau membaca atau menghitung atau lain sebagainya. Gitu. Jika Nah, tutorial ini biasanya dilakukan dengan tatap muka dengan peserta didik secara langsung.
dan individual atau sendiri-sendiri ya. Dan sering digunakan untuk mengajarkan keterampilan dasar seperti membaca dan menghitung serta menulis. Itu bisa dilakukan secara langsung. Itu dari strategi tutorial. Yang terakhir yakni strategi diskusi. Nah, di strategi ini tuh dapat dipimpin oleh guru dengan memberikan suatu pertanyaan pengantar untuk mengetahui respon dari peserta didik. Nah, seorang guru itu hendaknya tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban faktual sederhana. Karena apa? Karena tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir. Itu dari strategi pembelajaran kurikulum 2013. Sekarang yakni strategi pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Dalam kurikulum Merdeka Belajar ini memiliki 7 strategi, yakni yang pertama tahapan internalisasi program, tahapan mengidentifikasi karakteristik lembaga pendidikan, tahapan terkait topik perkembangan diri, tahapan mengenali karakteristik peserta didik, tahapan membagikan praktik dengan baik, tahapan untuk menentukan aksi yang nyata, serta tahapan melakukan refleksi. Nah, yang pertama yakni tahapan internalisasi program, yakni misalnya dengan senantiasa membangun dan menumbuhkan karakteristik profil pelajaran Pancasila sehingga bisa terintegrasi dengan capaian belajar siswa secara komprehensif. Nah, itu dari tahapan internalisasi program. Yang kedua yakni tahapan mengidentifikasi karakteristik lembaga pendidikan. Nah, proses identifikasi itu bisa diawali dengan berbagai wasilah, misalnya melalui kegiatan analisis SWOT untuk dapat menggali ketangguhan, kelemahan, peluang, bahkan tantangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Itu dari strategi yang kedua. Nah, yang ketiga yakni terkait topik perkembangan diri. Nah, contohnya yakni dengan menjalankan kegiatan pemberian tugas untuk membantu murid mencapai target kompetensi. Itu contoh dari strategi yang ketiga yakni terkait topik perkembangan diri. Yang keempat yakni tahap mengenali karakter peserta didik. Nah, pada tahap ini tuh memiliki pendekatan yang dapat dijadikan referensi yakni differentiated learning dan juga bisa menggunakan teaching at the right level. Kedua model pendekatan ini itu tentu akan dapat berkolaborasi dengan kebutuhan pembelajaran pada peserta didik. Itu strategi yang keempat. Nah, strategi yang kelima yakni tahapan membagikan praktik secara baik. Nah, biasanya pada program praktik ini baik dilakukan secara sering atau tidak sering, itu akan dijadikan beberapa perlombaan untuk dapat meningkatkan profesionalisme seorang pendidik atau seorang guru. Nah, yang keenam itu yakni tahapan untuk menentukan aksi nyata. Nah, dalam tahapan ini itu selain melakukan kegiatan praktik yang baik, seorang siswa itu juga bisa menjadi aksi nyata sebagai pilihan strategi sebelumnya, yakni penerapan kurikulum merdeka. Nah, tentu saja pada pelaksanaannya itu harus sesuai dengan tema pembelajaran. Nah, harus sesuai dengan tema pembelajaran. Nah, yang terakhir yakni strategi melakukan refleksi. Nah, pada strategi lain yang bisa dilakukan yakni dengan menerapkan strategi berupa refleksi pembelajaran mengenai tema yang terkait. Nah, biasanya refleksi pembelajaran itu dapat dilakukan jika para peserta didik itu sudah hampir matang atau mendekati capaian target pembelajarannya. Itu dari strategi refleksi. Nah, setelah kita mengetahui tentang latar belakang, konsep, penerapan, keunggulan, kelemahan, strategi, dan lain sebagainya,
tentunya kita itu dapat menyimpulkan atau dapat menarik intinya. Nah, intinya itu perbedaan yang terjadi pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar itu terdapat pada siswa. Nah, pada kurikulum 2013 ini siswa itu dituntut untuk menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan efektif. Itu dituntut kepada seorang siswa. Juga dituntut lagi untuk berakhlak yang mulia, berbudi pekerti yang baik, dan lain sebagainya. Itu pada kurikulum 2013. Nah, sedangkan pada kurikulum Merdeka ini, siswa itu maksudnya itu didukung untuk mendalami bakat dan minatnya masing-masing sesuai kemampuannya. Nah, sekian presentasi dari saya, atau kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, maksudnya tutur kata yang salah pada ucapan-ucapan saya sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.